Desas-desus yang menghancurkan nama baik pagi itu, udara di desa Sukamaju terasa lebih berat dari biasanya. Matahari memang bersinar cerah, tapi hati Siti justru diliputi awan kelabu. Wanita parubaya itu berdiri di teras rumahnya, menatap jalan tanah yang sepi, hanya sesekali dilalui oleh penduduk desa yang membawa hasil kebun. Namun setiap kali ada orang lewat, pandangan mereka seolah menusuk, bukan tatapan biasa, melainkan tatapan penuh cibiran dan bisik-bisik yang jelas terdengar di telinga Siti. Astaga, itu dia, ibu yang mencuri singkong kemarin, bisik seorang perempuan yang sedang menggendong anaknya, cukup keras sehingga Siti mendengar. Yang lain menimpali, kasihan anaknya, punya ibu seperti itu. Dulu saya kira dia baik. Siti menggenggam kain sarungnya erat-erat, berusaha menahan getaran di tangannya. Ia tidak tahu dari mana asal fitnah itu. Yang jelas sejak kemarin sore, berita bohong bahwa ia mencuri singkong milik tetangga sudah menyebar seperti api disiram bensin. Ironisnya, singkong itu bahkan belum pernah ia lihat. Yang membuat hatinya semakin hancur adalah bukan hanya tuduhan itu yang menyakitkan, melainkan juga hinaan terhadap namanya sebagai ibu. Beberapa orang mulai menyeret-nyeret nama baiknya, bahkan mengaitkan dengan masa lalu yang tidak pernah ia jalani. Anaknya, Rian, seorang prajurit TNI yang sedang bertugas di luar kota, belum tahu kabar ini. Siti sengaja tidak mengabarkan, takut mengganggu pikirannya di tengah tugas negara. Namun, ia tidak tahu bahwa kabar buruk menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan, dan seseorang sudah mengirimkan pesan ke Rian, menceritakan fitnah itu dengan detail yang dibumbui kebohongan. Di sudut desa, sekelompok ibu-ibu terus menggunjing, sementara beberapa pemuda yang lewat sengaja bersiul dan mengeluarkan kata-kata yang mempermalukan Siti. Nafasnya tercekat, matanya berkaca-kaca, namun ia tahu, jika terus diam, harga dirinya akan semakin diinjak-injak. Kabar yang membakar amarah di sebuah barak TNI yang berlokasi ratusan kilometer dari desa Sukamaju, Rian sedang duduk di tepi ranjangnya setelah selesai menjalani latihan fisik pagi. Keringat masih membasahi seragam lorengnya, namun pikirannya terusik ketika ponselnya bergetar. Ia membuka layar, melihat sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isi pesan. "Mas, nggak tahu ya kalau ibumu sekarang jadi bahan omongan satu desa?" Katanya nyolong singkong punya Pak Mardi. Malu banget kalau punya ibu kayak gitu, Rian tertegun. Alisnya berkerut membaca setiap kata. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Ia membaca lagi, kali ini dengan nada hati yang lebih panas. Ada juga foto yang dikirim, gambar ibunya yang sedang berjalan di pasar dengan tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Siapa yang berani-beraninya begini, gumamnya pelan, tapi suaranya mengandung bara. Ia langsung menghubungi salah satu temannya di desa untuk mencari tahu kebenarannya. Tak lama, suara teman lamanya, Dani, terdengar di ujung telepon. "Rian, ini parah. Berita bohong nyebar cepat banget. Ada yang nuduh ibumu nyolong singkong, padahal itu nggak benar sama sekali. Orang-orang di desa udah mulai ngata-ngatain beliau. Bahkan ada yang hina nama ibumu di depan umum." Rian berdiri dari ranjangnya, napasnya mulai berat. "Dani, dengerin gue baik-baik. Tolong jaga ibu gue sampai gue pulang. Gue nggak peduli meski harus izin mendadak, gue akan ke sana." Setelah menutup telepon, Rian langsung menuju ruang komandan untuk meminta izin pulang karena alasan keluarga. Ia tahu aturannya ketat, tapi demi ibunya, ia siap menerima konsekuensi apapun. Dalam hatinya, ia berjanji, siapapun yang sudah menodai nama ibunya, akan berhadapan langsung dengannya. Kepulangan yang membawa badai siang itu, panas matahari menyengat tanah merah jalanan menuju desa Sukamaju. Debu berterbangan ketika sebuah motor trail berhenti mendadak di depan rumah sederhana milik Siti. Rian turun dari motor, masih mengenakan celana loreng dan kaos hitam ketat yang menonjolkan otot hasil latihan militer. Matanya tajam menyapu lingkungan sekitar, penuh waspada, seolah siap menghadapi musuh. Beberapa warga yang tengah duduk di warung kopi mendadak terdiam. Bisik-bisik mulai terdengar, "Itu kan si Rian, anaknya Bu Siti. Waduh, dia pulang, pasti bakal ribut nih." Rian membuka pagar rumah, langkahnya berat tapi penuh tekad. Dari dalam, Siti keluar sambil terkejut melihat anaknya. "Rian, kok kamu pulang tiba-tiba? Bukannya kamu lagi tugas?" Rian menatap ibunya lama, mencoba menahan emosi. "Bu, aku udah dengar semuanya. Aku nggak bisa diam kalau nama ibu diinjak-injak begini." Siti menunduk, berusaha tersenyum walau matanya berkaca-kaca. "Nak, ibu nggak nyuri apa-apa. Ibu nggak salah, tapi mereka nggak mau percaya." Rian mendekat, menggenggam tangan ibunya erat. "Justru itu, Bu. Aku pulang untuk pastikan mereka tahu siapa yang sebenarnya salah." Dari kejauhan, beberapa pemuda yang kemarin ikut mengolok-olok Siti tampak mengamati.
Salah satunya berbisik pada temannya, kalau anak TNI udah marah begini, gawat nih. Namun ada juga yang tertawa sinis, merasa Rian tak akan berani berbuat banyak. Mereka belum tahu bahwa Rian bukan tipe orang yang membiarkan kehormatan keluarganya diinjak. Sore itu, kabar kepulangan Rian menyebar cepat. Desa kecil itu seperti menunggu badai. Dan badai itu kini sudah berdiri di halaman rumah Siti, menyusuri jejak fitnah menjelang maghrib, suasana desa mulai lengang. Namun Rian tidak berdiam di rumah. Dengan langkah lebar dan tatapan penuh determinasi, ia mulai berjalan menuju warung kopi yang menjadi pusat berkumpulnya para pria desa setiap sore. Tempat itu dikenal sebagai markas gosip, di mana berita, baik benar maupun palsu, mudah menyebar. Rian masuk ke warung. Semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa orang mencoba menghindari tatapannya, sementara yang lain pura-pura sibuk dengan cangkir kopi. Rian tidak basa-basi. Siapa yang pertama kali bilang ibu saya nyolong singkong? Suaranya datar, tapi cukup keras untuk terdengar jelas di seluruh ruangan. Pemilik warung, Pak Dul, terlihat gugup. Rian, kamu tenang dulu. Itu cuma obrolan orang, nggak usah dibawa serius. Obrolan? Kalau cuma obrolan, kenapa satu desa hina ibu saya? Bentak Rian, membuat beberapa orang terlonjak kaget. Seorang pria muda di sudut warung mencoba menyela. Saya cuma dengar dari Pak Mardi. Katanya dia lihat ibumu bawa karung dari kebunnya. Rian langsung menatap tajam pria itu. Kamu lihat sendiri? Ya, enggak. Tapi, kalau nggak lihat, berarti kamu cuma nyebarin fitnah. Dan fitnah itu bikin nama ibu saya hancur. Rian menahan amarahnya, tapi otot rahangnya jelas menegang. Ia meninggalkan warung dan melangkah menuju rumah Pak Mardi, orang yang disebut-sebut sebagai sumber cerita. Dalam hatinya, ia sudah bersiap menghadapi apapun. Di jalan, beberapa warga mulai mengikutinya dari jauh, penasaran apa yang akan terjadi. Mereka tahu Rian bukan orang yang mudah dihadapi, apalagi jika menyangkut harga diri keluarganya. Malam ini, mungkin akan ada kebenaran yang terungkap, atau justru konflik yang memanas. Konfrontasi di rumah Pak Mardi. Langit mulai gelap ketika Rian tiba di depan rumah Pak Mardi. Lampu temaram dari ruang tamu membuat bayangan sosok Pak Mardi terlihat dari balik jendela. Rian mengetuk pintu keras-keras, bukan sekali, tapi 3 kali berturut-turut, hingga suara ketukan itu memecah kesunyian malam. Pintu terbuka perlahan. Muncul sosok pria parubaya dengan wajah agak kaget. Rian? Kok kamu pulang? Bukannya lagi tugas di luar kota? Rian melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Saya nggak mau basa-basi, Pak. Saya mau tanya satu hal. Kenapa Bapak bilang ke orang-orang kalau ibu saya nyolong singkong dari kebun Bapak? Pak Mardi terdiam, menelan ludah. Saya cuma cerita apa yang saya dengar. Dengar dari siapa? Potong Rian cepat. Ya, ada yang bilang lihat ibumu bawa karung dari arah kebun saya. Jawabnya gugup. Rian menatap tajam, matanya seperti menembus kebohongan. Pak, saya ini TNI. Saya dilatih untuk tahu mana orang yang ngomong jujur dan mana yang enggak. Saya mau Bapak jawab jujur. Bapak pernah lihat langsung ibu saya di kebun itu? Pak Mardi mengalihkan pandangan, kakinya gelisah menggeser sandal. Tidak, jawabnya pelan. Kalau begitu, kenapa Bapak bikin cerita seolah-olah melihat? Suara Rian meninggi, membuat beberapa tetangga yang sudah berkumpul di luar jendela menahan napas. Pak Mardi mencoba membela diri. Saya cuma kesal, karena beberapa kali hasil kebun saya hilang. Saya kira, ibumu mungkin. Perkiraan bukanlah alasan untuk menuduh orang, Pak, potong Rian tegas. Gara-gara Bapak, ibu saya dihina satu desa. Nama baik keluarga saya hancur. Suasana semakin tegang. Dari luar, bisik-bisik warga makin ramai. Rian berdiri tegak, tubuhnya kokoh di hadapan Pak Mardi yang mulai kehilangan kata-kata. Saya kasih Bapak kesempatan. Malam ini juga, Bapak harus klarifikasi di depan semua warga. Kalau tidak, saya akan bawa ini ke jalur hukum. Pak Mardi terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu, berhadapan dengan seorang prajurit yang sedang marah bukan hal main-main. Klarifikasi di balai desa malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu di balai desa sudah menyala terang, dan kabar bahwa Rian akan menggelar pertemuan mendadak langsung mengundang rasa penasaran warga. Satu persatu, mereka datang. Ada yang berjalan cepat, ada yang mengintip dari kejauhan, takut terlibat langsung tapi tak ingin ketinggalan kabar. Di tengah ruangan, Rian berdiri tegak. Seragam kaos hitamnya sederhana, tapi sorot matanya membuat suasana menjadi tegang. Di sebelahnya, Siti duduk dengan wajah tertunduk, sementara di sisi lain, Pak Mardi terlihat gelisah,
Tangannya berkeringat dingin, Rian membuka pertemuan dengan suara tegas, "Saya panggil semua warga malam ini supaya kebenaran bisa dibuka di depan semua orang. Fitnah yang sudah menyebar bukan hal kecil, ini menyangkut nama baik keluarga saya, terutama nama ibu saya." Seorang warga mencoba berbisik, tapi Rian langsung memandang ke arahnya, membuatnya terdiam. "Pak Mardi," lanjut Rian, "tolong ulangi apa yang Bapak bilang ke saya tadi sore." Di sini, di depan semua orang. Pak Mardi menarik napas panjang, suaranya terdengar berat. "Saya mengaku salah. Saya tidak pernah melihat langsung Bu Siti mengambil singkong di kebun saya. Saya cuma mendengar dari orang lain, lalu terbawa emosi karena sering kehilangan hasil kebun." Suara gemuruh pelan terdengar di antara warga. Beberapa terlihat saling pandang, terkejut karena pengakuan itu menghancurkan cerita yang mereka percayai. Dan, Rian menambahkan, "Fitnah ini bukan hanya membuat ibu saya dipandang rendah, tapi juga mencoreng nama keluarga kami. Saya tidak akan biarkan hal ini terulang. Mulai malam ini, saya minta semua yang sudah menyebarkan cerita bohong ini berhenti dan meminta maaf." Seorang ibu-ibu yang kemarin sempat menghinanya di pasar terlihat menunduk, wajahnya memerah. Ada rasa malu yang mulai mengalir di antara warga. Pak Mardi pun menunduk dalam-dalam. "Saya minta maaf, Bu Siti, dan juga Rian. Saya hilaf." Siti menatapnya, matanya basah. "Saya maafkan, Pak. Tapi ingat, kata-kata bisa lebih tajam dari pisau." Suasana di balai desa menjadi hening. Semua orang tahu, malam itu menjadi pelajaran bahwa fitnah bisa membakar kehormatan seseorang, dan memadamkannya bukan perkara mudah. Dalang yang bersembunyi pertemuan di balai desa memang meredakan suasana, tapi bagi Rian, semuanya belum selesai. Insting militernya mengatakan ada sesuatu yang janggal. Baginya, fitnah sebesar ini jarang muncul hanya karena emosi sesaat. Pasti ada yang sengaja menyalakan api. Keesokan paginya, Rian berkeliling desa, menemui beberapa orang yang ia percayai. Ia mulai mengorek informasi lebih dalam. Siapa sebenarnya yang pertama kali menyebarkan cerita itu sebelum sampai ke telinga Pak Mardi? Dari obrolan dengan seorang pemuda penjaga kebun, Rian mendapat petunjuk. "Bang, setahu saya, sebelum Pak Mardi cerita, ada orang yang datang ke dia. Katanya lihat Bu Siti bawa karung dari arah kebun. Orang itu bukan warga asli sini, tapi sering nongkrong di warung dekat pasar." Nama yang disebut membuat Rian mengerutkan dahi. Rudi, lelaki yang dikenal suka membuat keributan dan punya masalah lama dengan keluarganya. Beberapa tahun lalu, Rudi pernah kalah berselisih dengan Rian di pertandingan sepak bola desa. Dan sejak itu, hubungannya dengan keluarga Rian tidak pernah baik. Rian tidak membuang waktu. Ia langsung menuju warung pasar yang disebutkan. Benar saja, di sudut warung itu, Rudi sedang duduk santai sambil menyeruput kopi, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi begitu melihat Rian, wajahnya sedikit berubah. Ada gugup yang berusaha ia tutupi dengan senyum sinis. Prajurit kita pulang kampung. Gimana rasanya dengar ibumu jadi bahan cerita satu desa?" Sindir Rudi sambil tertawa kecil. Rian menatapnya lekat-lekat, suaranya dingin. "Lucu ya? Tapi kita lihat nanti, siapa yang bakal jadi bahan cerita setelah ini." Dalam hati Rian tahu, inilah dalang sebenarnya. Dan ia sudah memutuskan, malam nanti, semua orang akan tahu siapa Rudi sebenarnya. Perangkap untuk dalang fitnah Rian tahu, berhadapan langsung dengan orang seperti Rudi tidak cukup hanya dengan konfrontasi. Rudi tipe licik, kalau ditekan di depan orang banyak, dia akan mengelak dan memutarbalikkan cerita. Karena itu, Rian merencanakan cara yang lebih cerdik. Siang itu, ia menemui Dani, teman lamanya yang juga disegani di desa. "Dan, gue butuh bantuan. Malam ini, kita bikin seolah-olah ada pertemuan santai di warung dekat balai desa. Gue mau Rudi datang, tapi dia nggak boleh tahu kalau ini jebakan." Dani mengangguk, mengerti maksud Rian. "Siap. Gue yang urus." Menjelang malam, suasana warung cukup ramai. Beberapa warga yang kemarin hadir di balai desa sengaja diundang kembali, tapi kali ini mereka diminta untuk berpura-pura santai sambil minum kopi. Rudi datang tanpa curiga, malah terlihat percaya diri. Rian duduk di meja tengah, pura-pura berbicara soal kehilangan barang di kebun warga lain. "Iya, kemarin ada yang bilang lihat orang bawa karung dari arah kebun. Katanya sih bukan warga sini, tapi sering nongkrong di pasar." Beberapa orang langsung melirik Rudi. Wajahnya mulai berubah, tapi ia masih mencoba tersenyum. "Halah, siapa juga yang mau repot-repot nyolong singkong?" Rian pura-pura menanggapi santai. "Iya, anehnya lagi, orang itu katanya cerita dulu ke Pak Mardi, terus gara-gara itu ibu gue dituduh. Kalau ternyata ada buktinya,
Orang itu bisa kena pasal pencemaran nama baik, loh. Kata, pasal, dan pencemaran nama baik membuat Rudy tampak gelisah. Dani yang duduk di dekatnya ikut memancing. Lah, Ruth, bukannya lu yang pertama cerita ke Pak Mardi? Semua mata kini menatap Rudy. Ia mencoba mengelak, tapi Rian sudah menyiapkan kartu truf. Rekaman suara dari seorang saksi yang mendengar Rudy membual tentang melihat Bu Siti bawa karung. Rian memutar rekaman itu di depan semua orang, wajah Rudy pucat. Oke, gue ngaku. Gue cuma iseng, gue nggak nyangka bakal sejauh ini. Warung hening. Lalu Rian berdiri, menatapnya dengan sorot tajam yang membuat Rudy menunduk. Fitnah bukan iseng, Ruth. Itu kejahatan. Dan malam ini, semua orang udah tahu siapa dalangnya. Permintaan maaf yang memalukan keesokan harinya, suara tentang pengakuan Rudy sudah menyebar ke seluruh desa Sukamaju. Banyak warga yang tadinya percaya fitnah itu kini merasa bersalah karena telah ikut menambah luka pada Siti. Namun Rian belum puas. Baginya, pengakuan di warung kopi belum cukup. Siang itu, ia menemui kepala desa. Pak, saya minta izin untuk mengadakan pertemuan resmi di balai desa sore nanti. Ini penting, untuk memulihkan nama baik ibu saya, ucap Rian tegas. Kepala desa yang sudah mengetahui kebenaran pun menyetujui. Menjelang sore, balai desa kembali penuh. Semua warga hadir, termasuk Rudy yang wajahnya terlihat pucat dan keringat dingin membasahi lehernya. Ia duduk gelisah di kursi depan, sementara Rian berdiri di tengah ruangan. Warga desa Sukamaju, suara Rian menggelegar, fitnah yang menimpa ibu saya sudah jelas berasal dari Rudy. Dia sendiri yang mengaku, dan saya punya saksi serta bukti rekaman. Seisi ruangan bergumam, beberapa menggeleng-gelengkan kepala. Rian menatap Rudy tajam. Sekarang, di depan semua orang, minta maaf kepada ibu saya dan semua warga yang sudah kamu bohongi. Rudy menelan ludah, lalu berdiri. Bu Siti, saya minta maaf. Saya cuma emosi sama Rian, dan saya sengaja bikin cerita itu. Saya salah besar. Maafkan saya. Siti menatapnya lama, lalu berkata pelan, saya maafkan. Tapi ingat, Ruth, lidah bisa lebih tajam daripada parang. Orang-orang mulai berbisik, sebagian merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun sebelum semua orang bubar, Rian mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Maaf belum cukup. Rudy harus membersihkan nama ibu saya di setiap tempat yang dia sebarin fitnah, mulai dari pasar, warung kopi, sampai rumah-rumah warga. Wajah Rudy langsung berubah tegang. Ia sadar, ini akan menjadi hukuman yang jauh lebih berat, karena ia harus berhadapan dengan setiap orang yang pernah ia hasut, dan menanggung rasa malu di mata semua warga. Malu di pasar keesokan paginya, matahari baru saja muncul ketika Rudy memulai hukuman yang dijatuhkan Rian. Dengan wajah tertunduk dan langkah berat, ia mendatangi pasar desa. Tempat pertama kali gosip tentang Bu Siti menjadi bahan tertawaan orang. Pasar itu ramai seperti biasa. Penjual sayur berteriak menawarkan dagangan, pembeli tawar-menawar harga. Namun suasana mendadak berubah ketika beberapa orang melihat Rudy datang. Itu Rudy. Bukannya kemarin dia yang bikin fitnah soal Bu Siti? Bisik seorang pedagang. Rudy menghentikan langkahnya di tengah keramaian, lalu menarik napas panjang. Warga pasar. Saya mau bilang sesuatu. Suaranya bergetar, tapi cukup keras terdengar. Semua mata kini tertuju padanya. Saya minta maaf karena sudah menyebarkan cerita bohong tentang Bu Siti. Dia tidak pernah mencuri singkong. Semua itu fitnah yang saya buat karena emosi pribadi. Saya menyesal. Beberapa orang terdiam, sebagian lagi mencibir. Baru nyadar salahnya sekarang, seru seorang pembeli. Ada pula yang menepuk bahu Rudy sambil berkata sinis, enak ya, bikin masalah lalu minta maaf. Tiba-tiba, seorang pria berbadan besar yang dikenal sebagai kawan dekat Rudy di masa lalu maju ke depannya. Jadi, semua ini cuma bohong? Gue kemarin bela lu habis-habisan, sampai ribut sama orang pasar. Sekarang lu bikin gue malu. Teriaknya, situasi memanas. Pria itu mendorong dada Rudy dengan kasar. Rudy terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Warga mulai bersorak, sebagian mencoba melerai, tapi suasana makin kacau. Di saat itulah, dari kejauhan, suara motor trail meraung memasuki area pasar. Rian tiba, melompat turun, dan langsung berdiri di antara Rudy dan pria besar itu. Cukup. Kalau mau marah, jangan main tangan. Ini urusan sudah selesai di balai desa, dan saya pastikan tidak ada keributan di sini. Pria besar itu menatap Rian, tapi sorot mata sang prajurit membuatnya mundur perlahan.
Rian menatap seluruh kerumunan. Hukum sosial sudah dijalani. Sekarang, hentikan kebencian. Kalau masih ada yang ganggu ibu saya atau keluarga saya akan urus sendiri. Pasar kembali tenang, tapi jelas, insiden ini membuat nama Rudi semakin jatuh di mata warga. Rahasia lama terkuak setelah insiden di pasar. Rian tidak bisa mengabaikan satu hal. Kenapa Rudi begitu nekat memfitnah ibunya hanya karena emosi? Rasanya terlalu berlebihan. Malam itu, Rian duduk di beranda rumah sambil memikirkan kemungkinan lain. Ia memutuskan untuk menemui Pak Dul, pemilik warung kopi yang sering jadi tempat nongkrong warga. Pak Dul dikenal menyimpan banyak cerita desa. Di warung yang sudah mulai sepi, Rian duduk berhadapan dengannya. Pak Dul, saya mau tahu. Rudi punya masalah apa sebenarnya sama keluarga saya? Tanya Rian pelan tapi tajam. Pak Dul terdiam sejenak, lalu menghela napas. Sebenarnya, Rian, ini cerita lama. Waktu ayahmu masih hidup, ada sengketa tanah kecil antara keluargamu dan keluarga Rudi. Ayahmu menang di jalur hukum, tapi itu membuat keluarga Rudi kehilangan sebagian lahan kebun. Sejak itu, dendam mereka nggak pernah padam. Rian mengerutkan kening. Jadi, fitnah ini cuma pelampiasan dendam lama? Bukan cuma itu, lanjut Pak Dul. Beberapa bulan lalu, Rudi sempat mencoba melamar seorang gadis di desa sebelah. Tapi gadis itu menolak, katanya dia sudah tertarik sama kamu, padahal kamu belum pernah tahu siapa dia. Sejak itu, dendamnya makin menjadi-jadi. Rian terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Ternyata fitnah singkong hanyalah puncak gunung es dari kebencian yang sudah lama dipendam. Pak Dul, ucap Rian kemudian, terima kasih sudah cerita. Tapi ini berarti masalahnya belum selesai. Orang seperti Rudi kalau tidak diberi pelajaran yang membuatnya jera, dia akan terus mencari cara untuk menjatuhkan keluarga saya. Malam itu, Rian mulai menyusun rencana, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menutup rapat semua celah yang bisa dimanfaatkan Rudi di masa depan. Ia tahu, ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena menyentuh masalah lama bisa memicu luka lama warga desa lain. Gadis yang tak disangka pagi itu, Rian memutuskan untuk mendatangi desa Sukajaya, desa tetangga yang disebut Pak Dul sebagai tempat tinggal gadis yang pernah dilamar Rudi. Tujuannya sederhana, memastikan cerita itu benar, sekaligus mencari tahu apakah gadis tersebut memiliki kaitan lain dengan masalah yang menimpa keluarganya. Sesampainya di desa itu, Rian berhenti di sebuah kios sayur. Ia bertanya pada seorang ibu paruhbaya, "Bu, maaf, saya mencari seseorang bernama Ratna. Katanya tinggal di sini." Ibu itu tersenyum. "Ratna? Oh, dia kerja di warung makan dekat lapangan. Orangnya cantik, ramah. Banyak yang suka." Rian mengangguk dan menuju warung makan yang dimaksud. Begitu tiba, ia melihat seorang perempuan muda sedang melayani pelanggan. Wajahnya lembut, senyumnya tulus, dan benar, ia memiliki kecantikan yang mudah menarik perhatian. Saat Ratna melihat Rian, ekspresinya berubah sedikit kaget. "Mas." "Rian?" Rian terhenti. "Kita saling kenal?" Ratna tersenyum tipis. "Aku pernah lihat Mas Rian waktu ikut acara lomba 17-an di desa Sukamaju tahun lalu. Waktu itu, ya, aku memang mulai tertarik sama Mas Rian." Percakapan itu mengalir. Ratna pun mengakui bahwa Rudi pernah melamarnya, tapi ia menolak karena sikap Rudi yang kasar. "Sejak aku bilang kalau aku lebih memilih pria yang sopan dan punya tanggung jawab, dia langsung berubah. Dia marah, bilang semua ini gara-gara kamu." Rian menarik napas panjang. Sekarang semua potongan puzzle mulai terangkai. Dendam Rudi ternyata bukan hanya soal tanah, tapi juga masalah harga diri yang terluka. Sebelum Rian pamit, Ratna menatapnya serius. "Mas, hati-hati. Rudi itu licik. Kalau dia sudah merasa kalah, dia akan cari cara lain untuk menjatuhkanmu. Mungkin bukan lewat ibumu lagi, tapi lewat orang-orang di sekitarmu." Rian mengangguk. Kata-kata Ratna membuatnya semakin yakin bahwa Rudi belum benar-benar berhenti. Masih ada langkah-langkah pencegahan yang harus ia ambil, dan ia harus segera bertindak sebelum terlambat. Tanda bahaya. Rian kembali ke desa Sukamaju dengan hati penuh waspada. Ucapan Ratna terus terngiang di kepalanya, seperti sebuah peringatan yang tak boleh diabaikan. Saat ia tiba di rumah, ibunya, Bu Marni, sedang duduk di beranda sambil menenun tikar. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding beberapa hari lalu. "Nak, tadi ada orang yang mondar-mandir di depan rumah. Ibu nggak kenal, tapi mereka seperti memerhatikan rumah kita," ucap Bu Marni pelan. Rian langsung waspada. "Berapa orang, Bu?"
Dua laki-laki. Pakai jaket hitam. Gak pernah kelihatan di sini sebelumnya. Jawab ibunya. Rian segera memeriksa sekeliling rumah, mencari jejak atau tanda-tanda aneh. Dan benar saja, di dekat pagar bambu, ia menemukan bekas pijakan sepatu baru. Bentuk solnya khas. Ia pernah melihatnya saat Rudy dan anak buahnya nongkrong di warung. Tak ingin gegabah, Rian memutuskan untuk menghubungi beberapa teman sesama anggota TNI yang tinggal di wilayah terdekat. Ia meminta mereka membantu mengawasi desa selama beberapa hari. Kalau benar Rudy mau bergerak lagi, kita harus siap, ujar Rian melalui telepon. Malamnya, saat semua orang mulai terlelap, Rian tidak tidur. Ia berjaga di ruang tamu sambil sesekali melihat keluar jendela. Lampu minyak dibiarkan menyala redup. Tepat lewat tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki di luar pagar. Pelan tapi jelas, seperti orang yang mencoba mendekat tanpa menimbulkan suara. Rian mengendap ke pintu, lalu mengintip melalui celah kecil. Di bawah sinar bulan yang samar, ia melihat dua sosok berpakaian gelap. Salah satunya membawa sesuatu yang panjang, mungkin kayu atau besi. Rian mengepalkan tangan. Ini bukan sekadar tanda bahaya. Ini awal dari serangan yang selama ini ia khawatirkan. Malam penyergapan Rian bergerak cepat, tapi tetap senyap. Ia mengambil tongkat kayu yang biasa ia simpan di sudut ruang tamu. Setiap otot tubuhnya tegang, matanya fokus pada bayangan dua orang yang kini mulai mencoba membuka pagar bambu rumahnya. Suara krek terdengar saat pagar itu dipaksa. Bu Marni yang tidur di kamar terbangun dan keluar dengan wajah panik. "Rian, ada apa?" bisiknya. Ibu masuk kamar lagi, kunci pintu dari dalam. "Jangan keluar sampai Rian panggil," jawab Rian mantap. Begitu pagar sedikit terbuka, Rian keluar dengan langkah cepat. "Siapa kalian?" teriaknya lantang. Dua orang itu kaget, tapi langsung bersikap agresif. Salah satunya mengayunkan besi panjang ke arah Rian. Berkat latihan militer, Rian dengan gesit menghindar dan membalas dengan pukulan tongkat tepat di pergelangan lawan. Besi itu terlepas dan jatuh ke tanah. Orang kedua mencoba menyerang dari belakang, namun Rian memutar tubuh, menendang keras hingga pria itu terjengkang ke tanah. "Kalian pikir bisa seenaknya masuk rumah orang?" bentak Rian. Tiba-tiba salah satu dari mereka bersiul panjang, sebuah sinyal. Dari kegelapan, muncul tiga sosok lain, juga berpakaian gelap. Jumlah mereka kini 5 orang. Rian mundur sedikit, matanya menyapu keadaan. Ia sadar, ini bukan sekadar intimidasi kecil, ini adalah serangan terencana. Dan mereka jelas dikirim oleh Rudy. Tanpa ragu, Rian mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor cepat teman TNI yang siaga di pos terdekat. "Butuh backup di rumah saya sekarang," katanya cepat, sebelum memasukkan ponsel ke saku dan kembali bersiap menghadapi lawan yang mengelilinginya. Udara malam yang tenang kini berubah tegang. Langkah-langkah sepatu di tanah bercampur dengan napas berat para penyerang. Rian tahu, bentrokan besar tak bisa dihindari lagi. Kebenaran terungkap, harga yang harus dibayar 5 penyerang itu langsung menyerbu bersamaan. Rian memutar tongkat kayunya dengan kecepatan tinggi, memukul perut salah satu, lalu menendang lutut yang lain hingga terdengar suara retakan. Dua orang tumbang seketika, tapi tiga lainnya tetap bertahan, berusaha menekan Rian ke sudut. Salah satu berhasil mendorong Rian ke dinding bambu, namun Rian menahan dengan bahu, lalu menyikut rahang lawan dengan keras. Darah muncrat, pria itu jatuh terkapar. Ketika dua penyerang terakhir mencoba menyerang dari kiri dan kanan, terdengar suara deru sepeda motor dari arah jalan. 4 anggota TNI berseragam lengkap tiba di lokasi, melompat dari motor sambil berteriak, "Tangkap mereka!" Dalam hitungan detik, kelima penyerang dilumpuhkan, diikat, dan dibawa ke pos. Rian yang masih terengah duduk di bangku bambu, sementara ibunya keluar dengan mata berkaca-kaca. "Rian, ibu kira kamu." Suara Bu Marni bergetar. Rian memegang tangan ibunya erat. "Ibu aman sekarang. Mereka gak akan berani lagi." Di pos, setelah diinterogasi, semua penyerang mengaku diperintah Rudy. Mereka bahkan mengaku bahwa tuduhan mencuri singkong hanyalah fitnah yang sengaja diciptakan untuk mempermalukan Bu Marni karena pernah menolak pinangan Rudy pada masa lalu. Kabar ini menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang yang sebelumnya menuduh Bu Marni kini menunduk malu. Tokoh desa meminta maaf secara terbuka di depan warga. Rudy pun akhirnya ditangkap, dan kasusnya diproses hukum. Sementara itu, nama baik Bu Marni dipulihkan. Banyak warga kini datang meminta maaf dan menawarkan bantuan. Namun bagi Rian, pelajaran terbesarnya bukan soal kemenangan, tapi bahwa harga sebuah kehormatan harus dibayar dengan keberanian dan pengorbanan. Ia bertekad, tak akan ada lagi yang berani menginjak harga diri keluarganya. Selama ia masih berdiri, malam itu, langit desa kembali tenang. Tapi di hati Rian, api untuk melindungi keluarganya akan tetap menyala selamanya. Janji seorang anak untuk ibunya. Pagi berikutnya, matahari menembus celah pepohonan,
menyinari halaman rumah Bu Marni yang kini terasa jauh lebih damai. Burung-burung berkicau, dan aroma singkong rebus yang dimasak Bu Marni menyebar ke udara. Rian duduk di beranda, menikmati secangkir teh hangat. Pandangannya menerawang, mengingat semua kejadian yang baru saja berlalu. Ia sadar, tak semua orang punya keberanian melawan fitnah. Tapi ia juga tahu, jika dirinya diam, maka ibunya akan terus diinjak-injak. Bu Marni keluar sambil membawa piring singkong. Rian, makan dulu, dari kemarin kamu cuma minum teh. Rian tersenyum kecil. Ibu, mulai hari ini, aku janji, gak akan pernah lagi ada yang berani merendahkan atau menyakiti ibu. Selama aku masih hidup, ibu akan selalu aman. Bu Marni terdiam, lalu memeluk Rian erat-erat. Ibu gak minta apa-apa lagi selain kamu selalu sehat dan jaga diri. Pelukan itu lama, penuh rasa syukur dan cinta. Dari kejauhan, beberapa tetangga lewat, menatap Rian dan ibunya dengan tatapan hormat. Tak ada lagi cibiran, tak ada lagi fitnah. Desa itu kini tahu, bahwa keluarga sederhana ini tak bisa dianggap remeh. Sebelum masuk rumah, Rian menatap ke arah jalan desa, seakan memberi pesan kepada siapapun yang punya niat jahat. Ingat, harga diri itu tak ternilai. Dan aku akan selalu berdiri di garda terdepan. Langit biru membentang, seakan menutup lembaran kelam yang telah dilewati, dan membuka bab baru yang penuh ketenangan.